Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pakan sapi potong. Sebelum menjelaskan manajemen pemberian pakan pada sapi potong, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu sistem alat pencernaan sapi potong, yang mana sapi potong dikategorikan sebagai ternak ruminansia. Lambung ruminansia ada 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Nah, kita harus mengetahui fase perubahan fungsi rumen terlebih dahulu, dari mulai anak sapi dilahirkan sampai anak sapi menjelang dewasa. Yang pertama ada fase pre-ruminan. Fase pre-ruminan ini pada saat lahir fungsi rumen belum berfungsi secara sempurna. Yang berfungsi secara sempurna yaitu abomasum. Jadi abomasum ini 70% fungsi pencernaan anak sapi baru lahir itu ada di abomasum. Sehingga volume abomasum persentasenya lebih tinggi dibanding omasum atau gabungan dari rumen dan retikulum. Nah, abomasum ini sangat efektif untuk mencerna pakan cair, yang mana dalam hal ini adalah air susu. Air susu dicerna secara enzimatik di abomasum, karena abomasum bisa mengeluarkan pepsin untuk mencerna secara enzimatik air susu yang dikonsumsi oleh anak sapi. pH abomasum 2-2,3 tergolong rendah atau asam, dan pH akan normal setelah 3-5 jam anak sapi tersebut makan. Masa peralihan pre-ruminan ke ruminan itu terjadi pada umur 5-12 minggu. Umur 6-8 minggu fungsi rumen berangsur sesuai dengan fungsinya, yaitu 80%. Pada umur 6-8 minggu anak sapi. Nah, berbicara mengenai anak sapi baru lahir, sangat penting untuk mengkonsumsi kolostrum 3 jam setelah anak sapi tersebut lahir. Kenapa? Karena kolostrum adalah susu pertama dari induk yang mengandung antibodi untuk melawan penyakit. Jadi anak sapi yang tidak dapat mengkonsumsi kolostrum 3 jam setelah lahir itu biasanya akan mudah terserang penyakit, diare, terinfeksi oleh patogen, dan akhirnya menimbulkan kematian. Jadi anak sapi membutuhkan kolostrum dari induknya karena imun sistem anak sedang berkembang dan hingga usia 1-2 bulan. Jadi setelah usia 1-2 bulan itu tidak dibutuhkan lagi kolostrum. Anak sapi membutuhkan kolostrum secepat mungkin, sesaat setelah lahir. Idealnya mendapatkan 2-3 liter kolostrum yang berkualitas. Yang pertama dikonsumsi 3 jam setelah lahir. Yang kedua adalah fase ruminan. Jadi anak sapi umur 10-12 minggu itu rumennya sudah mulai berfungsi normal. Rumen retikulumnya volumenya 64%, lebih tinggi dibanding omasum. Volumenya hanya 14% dan abomasum 22%. Umur 4 bulan, proporsi rumen retikulum 4 kali lebih besar dari proporsi omasum abomasum. Untuk sapi dewasa, rumennya sudah berfungsi sangat normal gitu ya, fungsinya sebagai rumen, di mana volumenya bisa sampai 80%. Retikulum hanya 5%, omasum 7-8%, dan abomasum 7-8%. Jadi proporsi rumen pada sapi dewasa itu dan fungsinya itu 80% dibanding bagian lambung ruminansia yang lain. Nah, sekarang kita mulai masuk ke manajemen pemberian pakan pada sapi potong. Jadi
kalau kita secara umum bagi dua gitu ya, pakan itu ada hijauan dan konsentrat, maka untuk anak itu berdasarkan bahan kering, hijauan itu bisa diberikan 70% hijauan, konsentrat 30%. Sedangkan untuk darah itu hijauannya bisa 90% dan konsentratnya 10%. Berdasarkan bahan kering. Untuk indukan hijauannya 80% dan konsentratnya 20%. Sebaliknya untuk penggemukan konsentratnya yang lebih banyak, yaitu 80% dan hijauannya hanya 20%. Nah, ransum sapi potong itu mengandung protein kasar 8-14% dengan TDN 60-75%. Dalam ransum tersebut tentu saja diperlukan pakan feed aditif tambahan berupa vitamin, mineral, dan aditif lainnya sesuai dengan kebutuhan ternak. Nah, tentu saja untuk materi umum manajemen pakan sapi potong bisa dilihat di banyak literatur gitu. Tetapi saya ingin menyampaikan beberapa strategi khusus pada saat pemberian pakan. Yang pertama adalah crib feeding untuk anak sapi. Nah, crib feeding ini diberikan untuk anak sapi usia 1-4 bulan. Untuk referensinya yaitu Pordis et al. 1996, karena berbasis pemeliharaan sapi di Australia, maka untuk crib feeding ini orisinilnya adalah pelet dengan kandungan 16% protein kasar dan 10 megajoule metabolisable energy per kilogram ditambah urea, garam, vitamin, dan mineral mix. Untuk kondisi di Indonesia, crib feeding untuk anak sapi usia 1-4 bulan itu biasanya ditambahkan selain hijauan itu ditambahkan konsentrat dengan kandungan protein kasar 14-16% dan TDN 65-72%. Nah, kapan crib feeding dapat diaplikasikan? Yang pertama, indukan saat pertama atau kedua kali melahirkan. Yang kedua, ketika anak lahir saat produksi hijauan rendah secara kuantitas maupun kualitas, maka kebutuhan nutrisinya bisa ditambahkan melalui crib feeding tadi. Yang ketiga, pada saat harga anak sapi tinggi sedangkan harga pakan rendah. Dan yang ketiga, crib feeding ini biasa dilakukan pada sistem pemeliharaan indukan dan anak secara breedlot atau breeding di feedlot. Karena di feedlot itu mereka punya feed meal dan punya konsentrat, sehingga crib feeding ini mudah dilakukan. Nah, tujuan crib feeding yang pertama meningkatkan bobot sapi. Yang kedua, mengurangi kebutuhan susu pada anak sapi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pakan. Yang keempat, meningkatkan bobot badan, kenaikan bobot badan sekitar 15-30 kg selama crib feeding. Yang selanjutnya mempercepat adaptasi ke sistem pemberian pakan lengkap atau konsentrat. Karena pada saat anak sudah diberikan crib feeding dalam bentuk konsentrat khusus untuk anak sapi. Dan yang selanjutnya, anak sapi yang diberikan crib feeding itu biasanya saat penyapihan tingkat stresnya rendah. Karena sudah terbiasa diberikan pakan yang baik. Nah, yang selanjutnya, strategi yang selanjutnya ini untuk induk. Kita beri nama sesuai dengan literaturnya, Fordyce et al. 1996, namanya spike feeding. Jadi spike feeding ini indukan pada saat 49 hari sebelum melahirkan itu diberi suplemen. Kalau di literatur orisinilnya itu 1,5 kg per hari cottonseed meal. Cottonseed meal ini proteinnya tinggi, 40%.
2 kali per minggu. Nah, spike feeding ini bisa mencegah penurunan bobot badan 0,2 sampai 0,4 kg per hari dan menjaga body condition score induk tetap normal. Jadi spike feeding ini pemberian pakan tambahan kepada induk yang bunting tua supaya BCS-nya tetap terjaga dan nanti bisa melahirkan dengan baik, nutriennya tidak kurang. Dan spike feeding ini atau plastic feeding dalam termin Amerikanya, kalau spike feeding dalam termin Australia, kalau plastic feeding dalam literatur Amerika, itu bisa dilanjutkan. Tidak hanya pemberiannya pada saat induk bunting tua atau beberapa bulan sebelum melahirkan, tetapi bisa dilanjutkan pada saat induk menyusui supaya nanti BCS-nya tetap terjaga, produksi susunya baik sehingga anakan pun dapat diberikan susu yang berkualitas. Nah, tentu saja tata cara pemberian pakan itu sangat berbeda tergantung pada sistem pemeliharaan sapinya. Nah, yang pertama pemberian pakan pada sistem penggembalaan atau open grazing. Nah, sistem open grazing ini kelebihannya sapi mendapat hijauan di alam dengan cara grazing, di mana sapi bisa bergerak lebih leluasa. Nah, di sini biaya pakan bisa lebih murah dan tenaga kerja relatif efisien karena sapi mencari sendiri pakannya atau rumput di padang penggembalaan. Tetapi kekurangannya kan membutuhkan lahan luas, lalu tatkala ada outbreak penyakit, kontrol penyakitnya sulit karena di padang penggembalaan, dan juga sapi rentan terhadap serangan binatang buas. Yang kedua, sistem pemberian pakan tentu saja akan berbeda pada integrasi sapi sawit. Kita akan share dulu apa kelebihan dan kekurangan integrasi sapi sawit ini. Kelebihannya adalah ada 2 bisnis berbeda bisa dioperasikan secara bersamaan, yaitu produksi sawit dan produksi sapi. Nah, perkebunan sawit bisa menyediakan hijauan untuk sapi sekaligus menyediakan byproduct atau hasil ikutan dari produksi sawit tersebut. Nah, yang ketiga kelebihannya sapi dapat menyediakan pupuk dan bisa mengurangi hama yang tidak diinginkan oleh pohon sawit, karena beberapa hama bisa dimakan oleh sapi, tentunya yang tidak bersifat toksit. Nah, kekurangannya untuk integrasi sapi sawit, yang pertama produksi rumput di bawah pohon sawit tidak optimal karena terhalang oleh pohon sawit itu sendiri, sehingga cahaya tidak sampai ke bawah. Yang kedua, diperlukan pakan tambahan seperti konsentrat atau hasil ikutan dari produksi sawit, yaitu bungkil kelapa sawit. Lalu yang ketiga kekurangannya, ada potensi konflik antara kinerja produksi sawit dan produksi sapi itu sendiri. Nah, yang ketiga, manajemen pemeliharaan sapi itu ada traditional cut and carry. Kelebihannya, sapi lebih aman karena dikandangkan, pemeliharaan lebih mudah karena dikandang, karena intensif, potensi penyakit juga mudah ditangani. Tetapi kelemahannya dari traditional cut and carry sistem dalam pemeliharaan sapi yaitu dibutuhkan investasi untuk kandang yang relatif tinggi. Lalu yang kedua, membutuhkan lebih banyak pekerjaan dari mulai mencari rumput, mengangkut rumput tersebut ke kandang hingga memberikan rumput tersebut ke sapi. Dan di sini sapi tidak dapat bergerak bebas seperti di padang penggembalaan. Nah, lalu selanjutnya adalah penggemukan intensif atau feedlot. Nah, kelebihan feedlot, sapi cepat gemuk, 3-4 bulan penggemukan dengan persentase karkas tinggi, lebih sekitar atau lebih dari 50%. Di sini pakan utamanya adalah konsentrat yang berasal dari hasil ikutan pertanian. Tetapi kelemahan feedlot adalah pemberian konsentrat yang tinggi dapat menyebabkan asidosis,
Dan pemeliharaan intensif dapat menyebabkan polusi jika limbah tidak tertangani dengan baik. Nah, yang terakhir adalah sistem pemeliharaan intensif breeding di feedlot atau breedlot. Kelebihannya, sapi lebih terproteksi, pemberian pakan, minum, dan pemeliharaan lebih mudah, potensi penyakit mudah dikontrol. Tetapi ada kelemahannya juga untuk breedlot ini, yaitu diperlukan investasi kandang yang lebih mahal, lalu juga memerlukan waktu kerja lebih banyak untuk mencari rumput dan memberi pakan. Mungkin itu saja materi mengenai manajemen pemberian pakan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.